Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Eka Rodina, Prodi Manajemen Pendidikan Islam kelas 2 MPIA. Di sini saya akan mempresentasikan materi sejarah filsafat modern, aliran Renaissance dan Aufklärung. Filsafat modern terbagi menjadi dua, Renaissance dan Aufklärung. Renaissance berasal dari bahasa Prancis, berarti kelahiran kembali. Istilah ini biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menunjuk berbagai periode kebangkitan intelektual. Secara historis, Renaissance adalah suatu gerakan yang meliputi suatu zaman ketika orang merasa telah dilahirkan kembali dalam keadaban. Zaman ini merupakan era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Renaissance mempunyai tiga sumber. Yang pertama, adanya hubungan dengan negara Islam di semenanjung Iberia dengan negara-negara Prancis. Yang kedua, perang salib pada 1100 sampai 1300 yang terulang sebanyak 6 kali. Yang ketiga, jatuhnya Istanbul ke tangan bangsa Turki pada 1453. Ciri utama Renaissance yaitu humanisme, individualisme, lepas dari agama atau tidak mau diatur oleh agama, empirisme, dan rasionalisme. Aufklärung. Aufklärung merupakan istilah dari bahasa Jerman yang berarti pencerahan atau fajar. Jadi, zaman Aufklärung adalah zaman pencerahan atau zaman fajar budi. Aufklärung merupakan kelanjutan dari Renaissance. Kalau Renaissance dipandang sebagai peremajaan pikiran, maka Aufklärung menjadi masa pendewasaannya. Aliran-aliran pada filsafat barat. Yang pertama, rasionalisme. Rasionalisme merupakan pendekatan filosofis yang menekankan akal budi atau rasio sebagai sumber utama pengetahuan, mendahului atau dan bebas dari pengamatan indrawi. Yang kedua, empirisme. Empirisme adalah sumber seluruh pengetahuan harus dicari dalam pengalaman. Tokoh empirisme pada umumnya memberikan tekanan lebih besar pada pengalaman dibandingkan dengan filsuf-filsuf lain. Yang ketiga, pengalaman indrawi. Menurut mereka adalah satu-satunya sumber pengetahuan, bukan akal atau rasio. Yang ketiga, Kantianisme. Kant mencoba merumuskan kebenaran ilmu pengetahuan melalui faham yang bertentangan, yakni rasionalisme dan empirisme. Ia berpendapat bahwa pengetahuan adalah kerjasama dua unsur, yakni pengalaman dan kearifan akal budi. Yang keempat, idealisme, suatu aliran yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan jiwa dan roh. Istilah idealisme dari kata idea, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Idealis secara umum berhubungan dengan rasionalisme. Yang kelima, positivisme. Pada dasarnya, positivisme bukanlah suatu aliran yang berdiri sendiri. Ia hanya menyempurnakan empirisme dan rasionalisme yang bekerja sama. Artinya, ia menyempurnakan metode ilmiah dengan memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukurannya. Jadi, pada dasarnya positivisme itu sama dengan empirisme dan rasionalisme. Hanya bedanya empirisme menerima pengalaman batiniah, sedangkan positivisme membatasi pada pengalaman objektif saja. Yang keenam, praktisisme. Merupakan aliran yang inti filsafatnya adalah pragmatik dan menentukan nilai pengetahuan berdasarkan kegunaan praktisnya. Yang ketujuh, fenomenologi. Ahli fenomenologi yang pertama dan penting adalah Edmund Husserl. Husserl dikenal dengan doktrin ajarannya tentang fenomenologi murni. Dalam menjelaskannya, ia menggunakan metode reduksi fenomenologis. Ada prioritas ilmu fenomenologi di atas ilmu fisika dan psikologi apapun. Fenomenologi merupakan bentuk mendasar dari ontologi. Yang kedelapan, Kantianisme. Eksistensialisme adalah aliran pemikiran yang menekankan bahwa sesuatu itu ada, berbeda dengan esensi, yang menekankan keapaan sesuatu. Lebih jauh, eksistensi adalah kesempurnaan. Dengan kesempurnaan, sesuatu menjadi suatu eksisten. Eksistensialisme merupakan sebuah gerakan filosofis yang menentang esensialisme. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.